Sarbunan MA, doa profetik dinaikkan oleh Ibu Artanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Pengumuman Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, saat ini sudah hadir dan sekarang ini saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dipersilahkan. Sehat selalu Bu Rosalin. Ya, terima kasih. Merah-merah berani, Amin. mantap. Saya sendiri juga belum sempat ganti baju. Oh gitu ya, saya tadi ganti baju karena Bu Atanasia udah gini. Karena yang bikin dress code saya hitam, kok saya abu-abu? Soalnya belum sempat buka WA juga. Oh gitu, iya iya. Ini dipersilakan Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Mic-nya belum dibuka. Gangguan mungkin, Bu. Iya, bukan. Masih ini. Masih ada yang masuk. Sinyal. Mana ini Pak Lukas kok nggak kelihatan nih? Ada. Ada. Ui. Ada. Biasanya pagi. Yang punya papi tahu aja pada. Bu Rosalin itu November loh besok. Apa tuh? Itu Pak Lukas itu. November ini. Iya. Belum Bu. Belum Oma, tunggu Oma datang dulu. Tunggu Oma datang. Ya. Itu ya. Siap. Tunggu Oma datang. Oma datang tahun depan. Tahun depan. Iya, apa-apa. Supaya lebih mantap Oma. Ya. Dipersilakan Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Semuanya. Oke, praise the Lord. Baik, kita siapkan hati kita ya. Sinyalnya jelek. Makanya ku yakin Engkau yang terbaik bagiku. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Tiada yang mustahil bagi Dia, amin saudara. Katakan lagi, Kaulah batu karangku, Kaulah batu karangku, amin. Kaulah benteng hidupku, ku baringkan sekarang arah masa depanku dalam setiap pikiran, dalam setiap ku yakin Engkau yang terbaik. Kalau kau percaya, sama-sama katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itu
yang tak mungkin bagi engkau. Yang percaya katakan amin. Kaulah batu karangku. Sing it Ichi, come on. Kaulah benteng hidupku, berikan semua arah masa depanku di dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan. Ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku. Katakan sama-sama, come on. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Sungguh apapun proses yang harus kami lewati hari-hari ini, kami mau mengakui bahwa tidak sanggup kami jalani tanpa Engkau. Sebab sungguh kami mengetahui Tuhan bahwa kami manusia yang lemah. Namun satu hal yang kami percaya, di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan di dalam proses kami Engkau setia. Setiap proses kami Engkau ada. Ya Yesus. Gak pernah meninggalkan kami karena kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Come on, Ichi, sing it out. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Amin.
Katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku, amin, dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi Terkadang proses yang harus kita lewati, saudara, adalah cara Tuhan untuk membentuk hati kita, cara Tuhan membentuk hidup kita, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu mari bersyukur atas setiap proses yang kau harus lewati hari ini. Come on, give thanks to Him. Bahkan di dalam api pun Engkau setia, di lembah kelam Engkau ada, di hadapan lawanku Engkau menyertaiku. Bentuk hati kami, bentuk hidup kami, jadi seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan, sama-sama katakan, come on. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus
jadi sepertimu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi ku mau jadi sepertimu. Sepertimu Yesus, sempurna sepertimu. Haleluya. Terima kasih. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita baru saja menikmati hadirat Tuhan lewat pujian ini, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan-Nya di malam hari ini. Dan Ibu Andri Marantika, SST dari Kota Kediri, akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Kota Sidoarjo. Haleluya, praise the Lord. Ya, selamat malam Bu Eka, sudah bersama kita juga ya. Oke, silakan Ibu Andri Marantika. Ya, terima kasih Pak John. Praise God. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita satu dalam doa. Kembali lagi kami datang kepadamu Bapa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji Tuhan. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih kepadamu. Engkau layakkan kami untuk datang memuji dan membesarkan namamu di malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah Pastor John yang akan menyampaikan firman buat kami Bapa. Siapkan hati kami supaya kami dapat dan bisa menerima dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya buat kita semua di malam hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di malam hari ini. Sebuah renungan yang sangat indah, dan saya boleh tanya, apakah ada yang tahu kita malam ini sudah tiba di serial yang keberapa? 838. 538. 538. Oke, puji Tuhan, benar sekali ya, luar biasa nih. Semua menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa, hebat-hebat ya. Amin. Oke, praise the Lord. Haleluya, rasanya kita terus ya tanpa terasa berjalan dengan Tuhan semakin indah ya dengan Tuhan. Selamat malam Ibu Lince Rompa, sudah bersama dengan kita di malam hari ini. Haleluya. Oke, dan sahabat kita terkasih, malam ini orang tua kita Ibu Rosalin akan menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan malam ini ya Bapak Ibu. Malam ini saya pakai warna hitam ya. Dan teman-teman semua juga yang melayani juga pakai warna hitam tentunya ya. Maaf saya sempat Pak John ganti. Ibu Rosalin. Tidak apa-apa Bu Rosalin. Warna ceria. Suka duka kita bersama dengan Tuhan. Amin ya. Amin. Oke, memang ini hari ini 4 tahun sudah genap ya. Tanpa terasa almarhum Oma sudah bersama dengan Tuhan di sorga ya. Tepat hari ini tanggal 20 September. Nah, 1 hari sebelum beliau akan dipanggil Tuhan, Tuhan sudah beritahu kepada saya bahwa mamamu aku mau bawa ke sorga. Waduh, waktu saya ingat hari Sabtu ya.
hari Sabtu. Jadi sebelum ibadah Zoom malam ini, saya waktu itu sementara ada di kolam waktu itu ya. Jadi saya mau siap-siap untuk mandi karena nanti sebentar lagi ibadah Zoom ya, karena jam 7 jadi jam 6 itu saya pas di kolam. Jadi ketika saya mau naik ke atas untuk mandi, tiba-tiba Roh Kudus bicara, "Mamamu mau aku bawa ke surga." Saya kaget, saudaraku. Saya bilang, "Tuhan, saya masih sayang dia. Saya masih mau dia ada bersama dengan saya karena beliau ini orang yang bagi saya itu sangat berarti ya dalam hidup saya ya. Anak siapakah yang tidak sedih kalau ibunya dipanggil Tuhan ya? Tentu kita semua bisa merasakan itu, Bapak Ibu. Dan besoknya hari Minggu adik saya telepon, "Mama sudah dipanggil Tuhan." Hati saya hancur, saudaraku. Saya langsung habis khotbah di gereja, waktu itu belum ada belum ini ya. COVID memang sudah ada, tapi kita masih ibadah onsite. Jadi besok minggunya langsung setelah ibadah selesai, saya masih ngantar istri mertua ke pasar beli keperluan dan adik saya telepon itu bahwa mama sudah dipanggil Tuhan. Langsung saya berangkat ke Surabaya, Bapak Ibu. Dan di sana teman-teman CLCC Surabaya sudah berkumpul ya, dan saya menangis, Bapak Ibu ya, saya berlutut, saya bersujud, saya bilang, "Tuhan, saya ucap syukur semua yang terjadi di dalam kehidupan saya, ini merupakan sesuatu yang benar-benar ya bagian dari pengorbanan, saudaraku." Saudara terkasih Tuhan, dan kemudian 2 tahun kemudian ya, Opa juga 1 tahun apa 2 tahun kemudian Opa dipanggil Tuhan juga. Dan Bapak Ibu, setelah itu sebelum Opa dipanggil Tuhan, ponakan dulu ya dipanggil Tuhan. Nah, jadi saya sangat bersyukur teman-teman CLCC memberikan atensi yang luar biasa ya, dukungan secara spiritual maupun moral ya, dan juga material. Sehingga waktu itu akhirnya teman-teman dari Kediri datang juga, salah satu adalah Bu Andri ya, dan jemaat-jemaat dari Kediri, dan saya yang pimpin ya upacara pemakaman. Jadi ini yang baju yang saya pakai ini, Bapak Ibu. Nah, ini hitam ini ya. Jadi saya sangat benar-benar ya merasa kehilangan ya. Tapi saya percaya suatu hari kita akan menjumpai orang-orang yang sudah mendahului kita ya di sorga. Apakah suami, apakah istri, apakah anak atau menantu ya, satu hari kelak kita akan menjumpai mereka ya. Makanya kita yang masih hidup ini, ayo kita tetap setia yuk dengan Tuhan ya. Ibadah-ibadah seperti ini sangat-sangat membantu kita untuk apa? Kita ini makin hari mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan ya kelak. Oke, jadi mumpung Tuhan masih kasih kita anugerah, kasih kita kesempatan kita hidup di bumi ini, mari kita belajar Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan ya. Karena tadi malam kita sudah bahas ayatnya, orang yang setia sampai akhir, dia akan diselamatkan. Katakan amin ya. Oke, haleluya. Baiklah teman-teman semua, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini, dan semua yang hadir malam ini sangat-sangat ya, benar-benar Anda dapat sesuatu yang memang luar biasa malam ini ya. Jadi teman-teman yang belum sempat hadir, mereka tidak dapat yang Anda dapatkan malam ini. Puji Tuhan. Oke. Kita sudah tiba ya di serial yang keberapa tadi menyebutkan 538. Benar sekali, kita sudah tiba di serial yang ke-538 dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam kerelaan untuk berkorban. Ya, sekarang saya ulangi sekali lagi, kemuliaan Allah dalam apa? Kerelaan untuk berkorban. Nah, mari kita tanya sama-sama, saudaraku, apakah ada kemuliaan Allah dalam kerelaan untuk berkorban? Ada. Pasti ada, ya pasti itu saudaraku. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak ada kerelaan untuk berkorban? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Ada. Tidak ada. Sudah tahu kenapa Yesus dimuliakan? Karena dia rela memberikan nyawanya, dia berkorban. Nah itulah sebabnya dalam Filipi kita lihat ya, Paulus berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Saudaraku, Yesus dimuliakan. Kapan saudaraku dimuliakan? Pada waktu dia tergantung di antara langit dan bumi. Artinya Yesus mati di kayu salib. Dan itulah yang saya sampaikan. Memasuki tahun baru 2024, saudaraku, dalam ibadah Natal kita yang lalu ya. Saudara, tidak ada kemuliaan tanpa salib ya.
Salib bicara pengorbanan. Salib bicara bagaimana kita menyangkal diri. Salib bicara bagaimana kita membayar harga. Dan pengorbanan itu sakit. Sampai bilang korban itu nggak sakit. Sakit, saudaraku. Perhatikan ketika seekor domba, apakah itu domba yang lain yang akan dikorbankan, apakah itu sapi atau lembu atau apalah, kambing ya, ketika itu disembeli, lehernya disayat, itu kesakitan. Kenapa kesakitan? Karena ada darah yang mengalir, terkucur keluar ya dari sang hewan yang dikorbankan, karena ada darah yang mengalir. Itulah sebabnya dia menjerit kesakitan. Nah, kita pun dalam kita mengiring Tuhan, memang ini adalah sebuah pengorbanan ya. Korban apa, saudaraku? Korban waktu iya, korban tenaga iya, korban apa lagi? Korban materi iya, korban apa lagi, saudaraku? Ya, korban soal perasaan juga iya ya. Kita korbankan sesuatu, dan saya percaya tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Katakan amin ya. So, saya tahu sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan menanti kita, dan saya tahu Bapak Ibu untuk sampai ke sana memang ini perjuangan ya, pengorbanan ya, saudaraku. Saudara, bagi saya Surabaya, Sidoarjo itu sebuah sejarah bagi saya Bapak Ibu ya. Karena di Surabaya ada 2 adik saya dimakamkan di Kembang Kuning. Lalu di Sidoarjo ya, di makam Praloyo, di situ ada opa dan oma dan ponakan juga di situ. Saudaraku, benar-benar hati saya benar-benar seperti diiris-iris ya. Suasana saya hancur hati, saya bilang Tuhan, saya tahu bahwa ini memang bagian dari suatu pengorbanan ya, untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan memang pengorbanan. Tapi saya tahu tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Saya masih ingat almarhum, dia pesan pada saya, dia bilang, John, semua orang tahu kamu tinggal di Surabaya, dan Mama rindu Surabaya itu disebut sebagai kota pahlawan. Dan Mama ingin engkau juga menjadi seorang pahlawan iman. Saya ingat kata-kata itu Bapak Ibu sekalian. Itu memotivasi saya, itu menginspirasikan saya bahwa di dalam hidup ini memang dibutuhkan perjuangan ya. Dan saya tahu itu membuat saya tambah semangat mengiring Tuhan ya. Walaupun beliau sudah nggak ada, tapi kata-katanya selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Itu yang saya masih ingat sampai hari ini. Makanya saya sampaikan memang ini bersejarah ya, 4 tahun genap. Saudaraku, beliau dipanggil Tuhan ya. Tapi saya bersyukur sekali punya mama yang luar biasa, yang mendidik saya, yang menuntun saya untuk saya bisa mengenal Tuhan ya. Luar biasa. Puji Tuhan, seorang ibu yang berdoa untuk saya ya. Dulu waktu saya masih jauh dari Tuhan, masih hidup dalam keadaan duniawi suatu ya. Dia yang mendoakan saya, dan dialah yang selalu menasihat saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, walaupun beliau sudah nggak ada, tapi kata-katanya, doa-doanya itu selalu hidup di dalam hati saya. Amin. Oke, kita lihat dulu ya, Yohanes 15 ayat 13, satu ayat nats Alkitab kita malam ini. Ya. Oke. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Praise the Nats Lord. bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 15, ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Amin. Apakah saudara bisa melihat di sini ada sebuah pengorbanan? Ada. Nah, untuk pengorbanan itu dibutuhkan kerelaan, ya. Oh, saudara-saudara, orang yang berkorban itu memang harus rela, ya. Jangan terpaksa, jangan dengan menggerutu, jangan dengan bersungut-sungut, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya pengorbanan demi pengorbanan yang engkau lakukan di hadapan Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya tidak akan pernah hilang di mata Tuhan, ya. Contoh, Maria Magdalena setelah dia mengerti dosanya yang banyak, yang begitu besar, yang menjijikkan, karena sebagai seorang wanita, ya, wanita pelacur, Bapak Ibu sekalian, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini sangat menyakiti hati Tuhan, sangat menyedihkan hati Tuhan, dan setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah, suatu. Dan dia persembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan, yaitu apa? Minyak narwastu. Itu adalah suatu persembahan yang harum sekali, karena minyak itu baunya semerbak, saudaraku. Harga dari minyak itu, Alkitab berkata, itu harganya sama dengan harga 1 tahun seorang pekerja, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia kumpulkan uang untuk membelikan minyak narwastu, dan ternyata Tuhan izinkan dia mendapatkan anugerah untuk datang mengurapi Yesus.
dengan minyak narwastu 1 hari sebelum Yesus akan mati di atas kayu salib. Oh, Maria Magdalena sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Alkitab berkata, di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama Maria selalu diingat, selalu disebutkan. Bukan diingat untuk dosa-dosa yang lalu yang dia sudah lakukan, dosa yang mencicikan masa kelamnya, bukan. Tapi Tuhan ingat setelah dia bertobat, hidupnya cinta Tuhan, dia lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang Tuhan ingat dan namanya selalu disebutkan. Bahagia sekali Bapak Ibu, contoh teladan yang baik dari seorang yang sudah diampuni dosanya, paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan, paling banyak dangkenya kepada Tuhan, paling banyak ucapan terima kasih kepada Tuhan, ya. Nah, itulah beda dengan orang yang hanya sedikit dosanya diampuni, sedikit juga berterima kasih pada Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat bagian penting ini ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kerelaan. Amin. Bilang kerelaan, ya. Kerelaan untuk apa? Untuk berkorban. Kapan, saudaraku? Kapan? Saat dia memberikan nyawanya, ya. Nyawanya yang berharga bagi sahabat-sahabatnya. Nah, ini Yesus memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan inilah kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang seperti kasih Yesus, ya. Dia buktikan kasihnya waktu dia mati di atas kayu salib. Itu sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Nah, apa yang berharga bagi saudara malam hari ini? Dan dikala Tuhan taruh di hatimu, dan Tuhan ingin engkau lakukan, menyenangkan Tuhan untuk mempersembahkan, jangan tunda-tunda, saudaraku. Lakukan karena benar-benar engkau sadar, kau lakukan ini bukan untuk manusia, kau lakukan untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pun tidak pernah eman-eman untuk memberkati saudara. Tuhan pun tidak akan pernah menahan berkatnya dalam kehidupan saudara, ya. Lihat Maria Magdalena luar biasa. Kalau saudara bertanya apakah dia orang berbahagia setelah dia mempersembahkan persembahan itu, jawabannya sudah pasti, ya. Saudara bisa membayangkan kalau Maria Magdalena yang sudah diampuni dosanya dan dia menahan minyak narwastu, dia tidak mau berkorban, apa yang terjadi? Ceritanya pasti beda, ya. Dia tidak akan pernah disebutkan oleh Tuhan, namanya tidak akan diberitakan. Tapi dengan apa yang dia lakukan karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan, Tuhan selalu ingat dengan apa yang Maria Magdalena lakukan dan namanya selalu disebut pada saat Injil diberitakan. Amin, ya. Oke. Kita semua pun akan mengalami hal yang sama ketika kita rela untuk berkorban, saudaraku. Ya, ini dia. Dan ini dapat kita pelajari dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, membuat hati kita sejahtera, membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat yang tadi yang kita pelajari 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 9, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam kerelaan, ya. Saya ulangi. Kemuliaan Allah dalam kerelaan. Kerelaan apa, saudaraku? Kerelaan untuk berkorban, ya. Soal kasih Tuhan ini penting kita mengerti karena banyak sekali umat Tuhan di luar sana mereka tidak mengerti. Tapi saya bersyukur malam ini semua jemaat CLCC di sini dididik, dilatih, ya, sehingga kita diajarkan hal-hal yang benar. Kalau kita sudah belajar hal yang benar, maka kita pun dengan sendirinya, tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa diumumkan pun kita sudah melakukan. Kenapa? Karena kita sudah belajar tentang hal yang benar, ya. Beda dengan orang yang belum belajar tentang hal yang benar, itu harus disuruh dulu, harus diingatkan dulu, harus diingatkan dulu. Gak perlu kita seperti itu. Itu namanya kita murid yang sudah dewasa, ya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Siapa dia? Kita lihat ciri yang pertama. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, penting. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Dia mengerti tentang apa, saudaraku? Mengerti tentang merendahkan dirinya. Ini bukan bicara minder, tapi ini sifat kerendahan hati, ya. Merendahkan dirinya untuk apa, saudara? Untuk meninggikan jemaatnya, ya. Tujuannya apa? Agar dia juga nanti ditinggikan oleh Tuhan, ya, karena orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan, tapi sebaliknya orang yang meninggikan diri yang sombong akan direndahkan Tuhan, ya. Oke, kita lihat 2 Korintus 11 ayat 7.
Ya, 2 Korintus 11 ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Amin. Amin ya. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Salah enggak? Kalau Paulus merendahkan diri lalu tinggikan jemaat, salah enggak? Enggak salah, saudara-saudaraku. Ini menunjukkan suatu kerendahan hati yang luar biasa ya. Dari seorang pemimpin rohani, seorang hamba Tuhan yang memberikan teladan yang baik dan benar ya. Ya, alasannya apa? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini dulu kita mengerti ya, kemuliaan Allah dalam kerelaan untuk berkorban. Nah, orang yang punya kerelaan untuk berkorban itu ciri yang pertama dia mengerti. Ya, mengerti tentang merendahkan diri. Bapak Ibu, merendahkan diri ini juga memang pengorbanan, saudaraku ya. Dia harus sangkali dirinya, saudaraku. Bukan aku lagi, tapi Yesus. Tanggalkan semua keegoisannya, keakuannya, kesombongannya. Dia tanggalkan semuanya. Supaya Yesus yang harus dimuliakan. Amin ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, tahap yang kedua setelah dia mengerti, baru kita masuk ke tahap yang kedua. Dia mulai memahami, ya. Memahami bagaimana, saudaraku? Memahami apa itu artinya berkorban. Bilang berkorban, ya. Berkorban, dia rela menerima. Menerima apa, Bapak Ibu? Menerima dukungan finansial, ya. Dan saudaraku, finansial ini tidak dia membebani jemaat Tuhan ya. Nanti kita lihat ayat ini ya, penjelasannya supaya saudara-saudara bisa mengerti. Karena ini kalau orang tidak mengerti ayat ini, mereka konotasinya kok ini negatif. Mari kita lihat ya. 2 Korintus 11 ayat 8. Ya, 2 Korintus 11 ayat yang ke-8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Amin. Nah, jemaat-jemaat lain telah kurampok. Nah, ini kalau saudara dengar kata kurampok ini, maksudnya bukan konotasi yang negatif, ya artinya Paulus itu meminta dengan paksa, tidak. Tetapi artinya ini adalah sebuah kerelaan hati untuk dia bisa menerima dukungan finansial dari jemaat-jemaat lain. Ya, jemaat-jemaat lain itu dimaksudkan itu adalah jemaat-jemaat dari Makedonia. Wow, jemaat-jemaat Makedonia ini kita sudah belajar di ayat-ayat sebelumnya. Alkitab menyebutkan mereka ini jemaat yang sangat miskin secara finansial. Tapi, saudaraku, meskipun mereka miskin secara finansial, saudaraku, tapi mereka ini Alkitab menyebutkan ya, mereka itu kaya. Kaya dalam apa? Dalam kemurahan hati, dalam memberi, saudaraku. Mereka itu kaya, saudara, dalam hal memberi, ya. Itu luar biasa. Jadi, Bapak Ibu, ketika mereka memberi untuk pelayanan Paulus, nah, Paulus pakai ini untuk mendukung pelayanan dia di Korintus, ya. Memang korban, Bapak Ibu, ya, saudaraku. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, plus korban uang juga, ya, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, setiap korban-korban yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita persembahkan, itu tidak akan hilang di mata Tuhan. Katakan amin. Itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Bapak Ibu, saya teringat Ibu Lydia Eka punya satu ayat yang dia selalu ya sampaikan, dia share buat kita sekalian dalam Amsal pasal 11 ya. Ada orang yang menyebar harta, ini korban Bapak Ibu. Tapi bertambah kaya, tapi ada yang hemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Memang falsafah dunia mengajarkan hemat pasti pangkal kaya, boros pasti rugi ya, bangkrut. Tapi kita lihat saudaraku, orang boros ini dalam konotasi apa? Kalau dia itu untuk pekerjaan Tuhan, dia nggak eman-eman, dia belajar menabur, justru dia semakin diberkati Tuhan. Katakan amin ya. Contoh kita lihat ya, mulai dari janda miskin dulu. Janda miskin ini Bapak Ibu secara kita lihat secara keuangan ekonomi ini sudah miskin. Malah dia mengalami masa-masa paceklik, terjadi kelaparan di Sarfat ya. Tapi Tuhan utus Nabi Elia untuk memberkati dia, untuk Tuhan membukakan pintu mujizat keuangan ekonomi bagi dia. Lalu suruh Elia datang ke sana ya, kepada ibu janda yang miskin ini. Namanya nggak disebutkan Alkitab namanya siapa, tapi ini mewakili kita semua. Dan rupanya ibu janda miskin ini dia taat. Apa yang Elia katakan, Elia bilang, ibu buat roti untuk saya dulu, kemudian ibu buat untuk ibu dan anakmu.
Wow, secara akal manusia nih pikir ini hamba Tuhan gak punya etika, gak punya sopan santun. Kok udah tahu aku miskin, datang ke sini lagi, merepotkan, menyusahkan. Tapi Bapak Ibu, janda miskin lakukan dengan segenap hati. Dan kita berkata apa? Alkitab bilang, ibu janda miskin tepung gak pernah habis, minyak gak pernah kering. Tuhan berkati dia luar biasa, ya. Itu janda miskin. Contoh yang kedua, Abraham suatu, ya. Ketika dia didatangi oleh malaikat Tuhan, ada 3 orang datang mengunjungi Abraham waktu dia sedang berdoa sebagai seorang pendoa syafaat. Dan tiba-tiba ketika Abraham mengangkat mukanya, dia melihat ada 3 orang malaikat datang dan dia cepat-cepat suruh istrinya Sarah untuk persiapkan makanan mereka, saudaraku. Dan dia menunggu apa yang Tuhan mau sampaikan pada dia. Dan malaikat bilang, mana istrimu? Katakan nanti tahun depan pada waktu seperti ini, tahun depan istrimu akan melahirkan. Meskipun awalnya Sarah tidak percaya dan dia tertawa, ya. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan memberkati Abraham. Dia punya anak dan keturunan semua diberkati Tuhan. Lihat ini luar biasa enggak, ya? Kalau orang berkorban bagi Tuhan, dia pasti mendapatkan atensi, perhatian khusus dari Tuhan. Tuhan akan memberkati dia. Nah, pada waktu suatu hari Abraham bertemu dengan Melkisedek juga. Alkitab menyebutkan Melkisedek ini siapa dia? Dia seorang yang tidak berbapa dan tidak beribu. Nah, ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Dan Abraham memberkati Melkisedek. Dan Alkitab berkata apa, saudaraku? Ya, Abraham ketika membawa persembahan kepada Melkisedek dan Melkisedek memberkati Abraham dan Abraham diberkati bersama anak cucu keturunannya. Ya, apa yang kau lakukan itu akan kembali kepadamu dan kembali kepada anak cucu keturunanmu. Ya, untuk Tuhan jangan takut Bapak Ibu untuk berkorban. Ya, oke. Karena itu akan sangat berdampak dalam kehidupan kita dan anak cucu keturunan kita nantinya. Oke, Anda lihat terbukti kan orang Israel sampai hari ini mereka diberkati Tuhan luar biasa. Semua yang kita pegang media sosial yang kita lihat ini, itu semua punya mereka tuh. Coba Anda bisa membayangkan kalau Abraham dia tidak mau melakukan, tidak memberkati Melkisedek, tidak memberkati malaikat Tuhan yang datang. Ceritanya mungkin beda Bapak Ibu sekalian. Abraham tidak menerima berkat, tapi orang lain suatu. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu, Abraham memberikan inspirasi teladan buat kita semua ya. Jangan takut untuk berkorban bagi Tuhan, karena itu juga akan datang kepada kita dan anak cucu keturunan kita nantinya. Nah, kita lihat yang ketiga, ini tahap yang ketiga. Setelah dia pertama tadi apa? Mengerti. Yang kedua mengakui, memahami. Yang ketiga mengakui sekarang. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa Tuhan sanggup, bilang Tuhan sanggup. Tuhan sanggup apa, saudaraku? Mencukupi kebutuhannya. Melalui siapa, saudara? Melalui saudara-saudara seiman yang diutus Tuhan. Wow, dahsyat ini. Amin. Mari kita lihat ya, 2 Korintus 11 ayat 9. Ya, 2 Korintus 11 ayat 9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku, dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Amin. Amin. Ya, perhatikan Paulus berkata apa? Dan ketika aku dalam kekurangan, pertanyaan saya begini. Apakah hamba Tuhan tidak bisa kekurangan? Bisa. Ya. Apakah jemaat Tuhan tidak bisa kekurangan? Bisa. Tapi ingat Bapak Ibu, di dalam kekuranganmu dan ketika engkau sadar akan apa yang sedang terjadi, lalu engkau berkata, Tuhan aku mau datang mencari Tuhan. Maka disitulah Tuhan engkau memberikan kesempatan untuk Tuhan memberkati saudara sekalian. Katakan amin. Ya, banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar, teman-teman, suatu ya, jemaat-jemaat Tuhan yang ketika dalam kekurangan mereka datang mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Ternyata Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan mereka. Ya, hamba-hamba Tuhan juga begitu, Bapak Ibu. Dalam kekurangan Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhannya. Nah, saya masih ingat suatu hari ketika saya mau pulang liburan ke Ambon, karena pada waktu itu kan Oma itu di Ambon buka pelayanan banyak sekali. Dia punya anak rohani itu rata-rata pengusaha, kebanyakan usaha bisnis mereka tuh di rumah makan, suatu. Jadi minta saya pulang ke Ambon tiap tahun bantu dia pelayanan di sana. Nah, suasana terkesan Tuhan, waktu saya mau pulang ada seorang ibu telepon saya, dia bilang, John, aku kepingin ketemu kamu karena aku dengar kamu mau pulang ke Ambon. Saya bilang, iya benar. Dan ketika saya datang ke rumah dia, Bapak Ibu, dia berkati saya dengan sejumlah uang di dalam satu amplop putih. Dia bilang, ini ada berkat buat kamu untuk pulang ke Ambon. Dan saya doakan dia dan
Setelah dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian ya, hati saya sangat bersyukur sekali buat kebaikan Tuhan. Lalu tiba-tiba Roh Kudus ngomong kepada saya gini, John, ingat apa yang kamu dapatkan itu, kamu bagikan juga dengan teman-temanmu yang lain. Dalam hati saya, teman-teman siapa? Oh, saya teringat kemarin ada 2 orang teman, mereka datang kepada saya, mereka bilang, mereka sudah nggak punya uang lagi, karena waktu itu kami masih mahasiswa, ya, mahasiswa sekolah Alkitab, kami tinggal di asrama, ya, di mes pada waktu itu. Jadi, uang saya pada waktu itu sekitar tahun 91, ya, tinggal Rp500 di kantong saya, saudaraku, ya. Waktu saya rasa Rp500 tuh tahun itu besar, ya, berarti bagi saya. Saudara, dan ketika Roh Kudus bilang, bagikan uang itu kepada teman-temanmu. Saya dalam hati saya mulai mikir, ya Tuhan, ini 2 teman ini seringkali menjengkelkan, seringkali membuat saya marah, membuat saya ini dalam keadaan kecewa, tapi karena Tuhan yang suruh, oke, saya mau taat. Lalu akhirnya apa yang terjadi, suatu? Saya panggil mereka, besok saya mau pulang ke Ambon, ini ada berkat saya dapat, Tuhan kasih lewat seseorang, dan Tuhan suruh untuk saya bagikan buat kalian. Dan saya bilang kalau ada kelebihan dari situ, silakan kalian bagikan buat teman-teman lain. Tahukah saudara apa yang terjadi? Ketika saya pulang ke Ambon, saya pelayanan Bapak Ibu sekalian ya, ternyata apa yang saya tabur kepada teman-teman ya, calon-calon hamba Tuhan ini, saya menuai itu 10 kali lipat, ya, lebih dari apa yang saya taburkan buat mereka. Makanya Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan orang yang menabur akan menuai, ya. Menuai berapa kali lipat? Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, jadi Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan. Ya, saya ingat lagi suatu hari sebelum saya jadi hamba Tuhan, masih sekolah Alkitab, saudaraku. Waktu itu saya melayani ya sebagai guru sekolah minggu, saudaraku. Ya, dan pada waktu itu saya ingat ada seorang anak jemaat karena saya melayani di sebuah gereja. Jadi anak jemaat itu saya jadi guru sekolah minggunya. Nah, tiba-tiba suatu hari dia ini punya berkat dan dia bilang, Tuhan, ini berkat ini saya mau kasih perpuluhan ini kepada membawa ke gereja. Tapi Tuhan tolong siapa yang kira-kira layak menerima ini. So saya kasih Tuhan, dia berdoa, oh hamba Tuhan ini mungkin. Ternyata dia hatinya kok nggak tenang, dia nggak sejahtera. Dia bilang, kalau gitu siapa Tuhan yang akan menerima ini? Tahu-tahu Bapak Ibu sekalian, wajah saya muncul suatu ya di dalam doanya. Dia bilang, Tuhan, ini kan guru sekolah minggu anak saya. Dia bilang, Tuhan, oke, kalau besok saya ke gereja dan saya ketemu dengan John, berarti itu jawaban Tuhan. Tapi kalau saya tidak ketemu dia, berarti itu bukan jawaban Tuhan. Tahukah apa, saudara? Dan kemarin saya uangnya di kantong tinggal Rp500, saudaraku. Dan pada waktu itu, setelah saya melayani selesai di gereja, waktu itu sebagai guru sekolah minggu, dan tiba-tiba ibu ini datang, dan dia lihat saya dari jauh. Dia berkata, John, sini. Aku mau ngomong sama kamu, aku perlu sama kamu. Dan dia bawa saya kami punya ruangan kelas ya, pada waktu itu lagi kosong, belum ada kuliah, dan dia bilang, John, ini saya semalam gak bisa tidur, saya doa ini, uang ini saya mau kasih untuk seorang hamba Tuhan, tapi ternyata kok hati saya gak sejahtera. Lalu saya tanya, Tuhan, siapa yang layak menerima ini? Ternyata kamu muncul, wajahmu muncul dalam doa saya. Dan ketika dia kasih itu, Bapak Ibu sekalian, hatinya plong suatu. Dan waktu saya terima itu, Bapak Ibu, saya bersyukur sekali untuk kebaikan Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan, pada waktu itu saya cerita. Saudara, karena kami kan biasa kalau kuliah itu kami sarapan dulu, ada warung di depan kampus itu, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu saya bilang kepada yang punya warung, Bu, ini saya mau makan, cuma uang saya ini kurang. Dia bilang, udah nggak apa-apa, makan dulu, makan nggak apa-apa. Nanti kalau ada berkat baru bayar. Oke, saya makan dengan hati bersyukur, ternyata mujizat terjadi. Nah, pada waktu saya terima uang itu, saya kembali kepada ibu yang punya warung, saya bilang, Bu, puji Tuhan, ini saya sudah dapat berkat ini, saya mau bayar sekarang. Ibu yang agamanya bukan Kristen berkata, oh puji Tuhan, haleluya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, saat itu saya langsung sisihkan 1/10 dari apa yang saya dapatkan itu, saya masukkan dalam kotak persembahan ya, kotak persembahan di gereja itu, dan saya masukkan Bapak Ibu. Lalu saudara kasih Tuhan, untuk saya bisa
menjadikan sesuatu yang sangat berarti, Bapak Ibu, saya investasikan. Apa yang saya dapatkan itu, saya belikan buku-buku yang berarti, saudaraku, untuk bisa ingat akan orang yang menabur ini, saya investasikan, saudaraku, untuk belikan buku. Dan puji Tuhan, saya senang sekali, saudaraku. Ya, ini dia. Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan hamba-hamba Tuhan. Ya, saya percaya jemaat Tuhan juga malam ini Tuhan akan mencukupi segala keperluanmu. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Ya, kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memberitakan Injil Allah dengan apa? Dengan cuma-cuma. Alasannya apa? Alasannya karena Tuhan itu. Wow, luar biasa ya. Oke, mari kita lihat 2 Korintus 11 ayat yang ke-7. Ya, 2 Korintus 11 ayat yang ke-7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Amin. Ya. Ya. Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jadi Paulus melayani benar-benar pure, murni, saudaraku. Ya. Ada berkat, gak ada berkat, tetap melayani, ya. Dikasih atau tidak dikasih, dia tetap melayani. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga benar-benar, saudaraku, ya, itu menjaga motivasi hatinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan saya percaya, Bapak Ibu sekalian, jemaat pun yang memberkati, Paulus pun juga diberkati, ya. Dan saya percaya semua kita yang mengerti rahasia ini pun, kita akan melihat bagaimana Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit untuk memberkati kita semua, ya. Oke. Dan sekarang mari kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mau melayani. Melayani siapa? Melayani jemaat-jemaat Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerelaan untuk berkorban itu, dia melayani sepenuh hati. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan bersungut-sungut, dengan menggerutu, enggak. Dia layani dengan sepenuh hati. Karena apa? Dia tahu bahwa ini untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Oke, kita lihat ya 2 Korintus 11 ayat 8. Ya, 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kau rampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Amin. Amin, supaya aku dapat melayani kamu. Melayani dengan apa? Dengan sepenuh hati, ya. Ya. Ada orang melayani tapi Bapak Ibu kalau melayaninya tidak dengan sepenuh hati, maka Tuhan pun tidak akan berkenan, ya. Tadi saya sudah katakan memang dalam kita melayani ini korban. Korban apa? Korban waktu iya, korban tenaga iya, korban materi iya, korban perasaan juga iya, ya. Tapi ingatlah Bapak Ibu, tidak ada korban-korban yang kita persembahkan bagi Tuhan itu semuanya sia-sia. Semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin ya. Yang tadi saya sudah kasih contoh-contoh janda miskin, kemudian Abraham itu ya, mereka diberkati Tuhan. Oke, kita lihat yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak menjadi beban, ya, tidak menjadi beban bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya. Haleluya. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 9. 2 Korintus 11 ayat 9. Dan ketika aku di dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Amin. Amin ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi inilah saudaraku kemuliaan Allah di dalam kerelaan untuk berkorban ya. Tidak menjadi beban. Dan puji Tuhan, Paulus lakukan dengan segenap hati. Dan saya yakin jemaat di Makedonia juga, mereka juga melakukan dengan sepenuh hati ya. Dan saya percaya ketika kita semua mengerti rahasia ini, apapun yang kita lakukan, tidak ada yang bisa menghalangi kita ya. Dan saya percaya itu benar-benar sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kita semua di malam ini dan kita akan berdoa ya. Oke. Tadi saya minta siapa yang berdoa tadi? Untuk firman Tuhan tadi, Ibu Onggi Okim ya. Oke, silakan Ibu Onggi Okim akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang kita sudah dengar ya di malam ini. Mari kita berdoa. Firman Tuhan. Bapak kami yang di surga,
Kami datang kepadamu tentang malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan yang diuraikan dengan hamba-Mu Pastor John. Berkatilah Pastor John, urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau. Ya, Biarlah Yesus. Tuhan, kami selalu Tuhan disirami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami. Oh Tuhan, biarlah kami saling mengasihi satu sama lain, saling memberi. Oh Tuhan, biarlah Tuhan, kami pun diberkati Engkau dan lumbung-lumbung kami dipenuhi ya Bapa. Amin. Kami percaya ya berkat-berkat-Mu itu Tuhan mengalir selalu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, orang yang berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan Tuhan. Yes. Kami Tuhan selalu terberkati dan selalu Tuhan Engkau menjaga dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, sudah Engkau memberkati, biarlah juga anak-anak-Mu memberkati Tuhan kepada sekitarnya ya Tuhan. Supaya kasih-Mu Tuhan akan menambah-nambahkan Tuhan. Dan Tuhan kemuliaan-Mu ya selalu Tuhan. Oh Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Amin. Di dalam segala hal persoalan apapun ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah angkat semuanya. Kami Ya, percaya Yesus. beban-beban kami Tuhan. Amin. Semuanya Tuhan, Engkau sudah angkat semuanya ya Tuhan. Kau menolong kami Tuhan. Karena Engkaulah Yehova Jireh. Oh Tuhan, dan yang sakit Engkau juga sudah menjamah, Engkau Ya, sudah Yesus. menyembuhkan dengan pilur-pilur-Mu. Karena Engkau Yehova Rafa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkaulah Tuhan Yehova Nisi, Engkaulah panji keselamatan kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain di kolong langit pun selain Engkau ya Bapa. Yang ku sembah, ku muliakan, ku puji Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan. Kau Ya, selalu berdaulatlah atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan di gereja CLCC. Kau tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Ya, Oh Tuhan, Yesus. untuk semua, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah bukan hanya Tuhan kami Tuhan, keuangan kami aja ditambah-tambahkan Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan akan menanam jiwa-jiwa ya Tuhan supaya terpanggil semua Tuhan. Ya, Dan Yesus. banyak jiwa terpenuhi ya Tuhan di gereja CLCC. Kami yakin dan percaya juga Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Pastor John Ya, yang Yesus. sudah Tuhan memberitakan firman-Mu Tuhan pagi, siang, dan malam Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam Ya, kehidupannya Yesus. ya Bapa. Kami percaya Engkau yang sudah menyediakan semua segala Amin. kebutuhan dan keperluannya karena Engkau Yehova Jireh. Engkau tidak akan pernah tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Urapi Pastor John, selalu Ya, berikan Tuhan. kesehatan, kekuatan, panjang umur yang daripada Mari Engkau. Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan juga keluarganya Pastor John. Tuhan, kami Ya, serahkan dalam Yesus. tangan-Mu Bu Desi. Dimanapun dia Ya, berada, Tuhan. tutup bungkusnya dengan darah-Mu. Berikanlah Ya, kesehatan, Yesus. kekuatan, damai sejahtera, sukacita daripada Engkau. Tambahkanlah Tuhan dia juga Tuhan hikmat marifat yang Ya, daripada-Mu. Yesus. Dan berikanlah dia Tuhan kesembuhan apapun ya Tuhan. Ya, Dan Yesus. dia Tuhan Kau jamah sakit penyakitnya. Ya, Supaya Yesus. Tuhan kami percaya Engkau sudah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Juga kepada ketiga anaknya Pastor Jim, Ya, Yesus. juga pada Yohan, pada Cindy, Ya, juga Bu Yesus. Sinta. Semua kami serahkan keluarganya Bu Sinta juga, orang tuanya Bu Sinta, papa mamanya di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan darah, Engkau beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami percaya ya Tuhan, Engkaulah penolong kami. Biarlah yang tidak dapat pekerjaan, belum bekerja, Engkau berikan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu Tuhan menilik satu persatu dan Engkau melihat hati-hati kami ya Ya, Tuhan. Yesus. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami ya Tuhan yang hidup dan Ya, mujizat-Mu Yesus. selalu Tuhan terjadi bagi kami Bapak.
Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah pintu-pintu berkat-Mu terbuka bagi anak-anak-Mu semuanya di gereja CLCC ini yang Ya, Yesus. selalu mencari Engkau ya Bapak. Karena tingkap-tingkap langit. Kalau Engkau sudah membuka pintu Tuhan, tidak ada satu yang akan menutupnya. Yes. Kami yakin dan percaya ya Bapak. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang bertindak ya Tuhan. Bila kami lemah, Engkau kuatkan Bapak. Amin. Bila kami sedih, Engkau hiburkan. Ya, Kami Yesus. percaya Tuhan, Engkau selalu menambah-nambahkan hikmat kepada anak-anak-Mu ya Ya, Tuhan. Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya ini dalam tangan-Mu. Doa-doa kami yang kurang sempurna ini, biarlah Tuhan sampai ke hadirat-Mu dan menjadikan satu dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapakku di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu sebab besar kasih setia-Mu, bahwasanya Engkau baik untuk selama-lamanya. Ya, Yesus. Dan kami berdoanya di dalam nama satu nama-nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ong Gyo Kim untuk doa yang Sama-sama, sangat Pastor indah John. malam ini. Tuhan berkati Bu Ong Gyo Kim. Amin. Praise God. Ya, kembali kepada host kita, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan Praise MA. Dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, yang sudah hadir dan sudah membawakan doa-doa untuk kita semua. Kita bersyukur pada hari ini mendapatkan berkat yang berkelimpahan, juga berkat-berkat kesehatan, mujizat tercurah untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih, saat ini doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu yang cantik jelita dari Sidoarjo, Ibu Atanatsia. Dipersilakan. Makasih Bu Yeti, sampai batuk-batuk ya. Shalom semuanya, Bapak Shalom. Ibu yang Praise God. terus. Selamat malam, selamat siang Oma Rosalin, Opa Bruri. Saatnya kita akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara, juga bagi gereja kita CLCC tercinta, Ya, yang kita aminkan dengan air Yesus. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Yes. Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. 8. Kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Pelayan Tuhan dan umatnya orang-orang yang hidup dalam dan setiap hari terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat
Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja Sel Sisi sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja Sel Sisi sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor Sarbunan MA. Praise God. Terima kasih Ibu Atanasia yang sudah menaikkan doa profetik. Dan Sama-sama. selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Bapak yang baik hati, semangat, sukses selalu, Bapak Lukas dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat siang Oma Rosalin yang ada di Jerman bersama Opa Bruri. Terima kasih Ibu Yeti yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa di waktu kesempatan yang diberikan saya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang menerima, yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 28 September 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Bapak Tirto Ibu Norma Citraland, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu dan siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sinewati di nomor 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan September tahun 2024, di tanggal 29 September 2024, anak lovely, cucunya Ibu Joyce Putirai, tanggal 23 September 2024, Ibu Sandra Tikualu dari Hamburg, Jerman, putrinya Bapak dan Ibu Bruri Tikualu, tanggal 23 September 2024, Ibu Joyce Putirai, tanggal 24 September 2024, Ibu Vita Mikhail Kuswandi, menantunya Ibu Nini Herwati dari Surabaya. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening di nomor rekening BCA di nomor 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Amin. Dan saya kembalikan kembali kepada host yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. Saya persilakan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas yang semangatnya wow menggebu-gebu. Hebat sekali. Semangat terus. Maju pantang mundur. Ya. Terima kasih Bapak Lukas yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah doa yang sudah dinaikkan, doa profetik sudah dinaikkan oleh Ibu Atanasia. Terima kasih untuk Ibu Rosalin. Terima kasih doanya, dan juga Ibu Ong Gyo Kim,
sudah menyampaikan doa-doa buat kita semua, terberkati dengan doa-doa semuanya. Dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, yang selalu hebat dan sehat karena mengikuti ibadat gereja CLCC, selalu berkat tercurah. Mujizat selalu ada untuk Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Maka dari itu, rajin-rajinlah mengikuti ibadat gereja CLCC. Karena begitu indahnya dan berkat tercurah tanpa batas, berkelimpahan untuk Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semangat. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Dan saat ini akan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Terima kasih. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang telah memimpin ya ibadah kita di malam hari ini sebagai host, dan teman-teman yang jadi satu tim dengannya yaitu Ibu Atanasia dan Pak Lukas Krisnanto. Oke, Bapak Ibu kalau ada permohonan doa bisa open mic ya dan bisa langsung disampaikan ataukah mau kirim lewat chat monitor. Nanti tolong bantu saya ya, kalau sekiranya ada yang kelewatan, namanya disebutkan, saudara bisa ingatkan saya ya. Oke, ya Pak Frans Angki. Pak John bisa doakan istri saya yang sedang sakit. Ya. Tolong biar Tuhan, kuasa Tuhan menyembuhkan dia malam hari ini, karena besok dia punya tugas Pak John untuk gereja Pak John. Oh oke. Mari kita berdoa. Ya, baik. Ya, kita berdoa ya untuk istrinya Pak Frans Angki, namanya Ibu Selvi ya. Oke, kita berdoa juga untuk Pak Frans Angki. Mari Bapak Ibu, kita akan satu dalam doa ya di malam hari ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus Pak Frans Angki, akan ada kuasa Tuhan, mujizat ajaib terjadi buat istrinya, Ibu Selvi. Engkau terima oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan malam ini. Dan juga Pak Frans Angki, terimalah aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau di malam hari ini, di dalam nama Yesus. Dan kami berkata, siapapun yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit ya. Dan ketika nama saudara disebutkan satu persatu, itu artinya engkau terkoneksi langsung dengan sumber kuasa, dengan sumber mujizat, dengan sumber kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Di dalam nama Yesus, Pak Lukas Krisnanto, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Ong Gyokim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Andri Marantika, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Oh, Ibu Yeti Sulistiorini, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Siang Liang, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Nini Herawati, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dan juga untuk cucunya anak Dev Samuel, aliran kuasa kesembuhan mengalir atasnya. Dan juga untuk Ibu Jajuk, Ibu Lina, aliran kuasa Tuhan sudah mengalir untuk mereka di malam hari ini. Dan untuk Ibu Lince Rompas, engkau terima aliran kesembuhan juga mengalir atasmu malam ini di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Ibu Lydia Eka, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu malam ini. Ibu Sinta, Your Miracle, Johan Sidi James, aliran kuasa Tuhan mengalir untuk mereka semua di malam ini. Dalam nama Yesus kami teringat Ibu Linda Effendi, aliran kuasa Tuhan mengalir juga atasnya di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja. Dan malam ini kalau ada suami yang sakit, istri yang sakit, menantu, mertua yang sakit, aliran kuasa Tuhan sudah menyembuhkan kau malam ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Oh Tuhan, berkati juga Pak Lukas Krisnanto, aliran kuasa Tuhan mengalir atasnya bersama dengan putrinya, anak Kesia Temi Krisnanto, aliran kuasa Tuhan sudah mengalir atasnya. Untuk Ibu Sandra juga, aliran kuasa Tuhan sudah mengalir atasnya di dalam nama Yesus. Dan kami teringat akan Ibu Nini Herawati akan berangkat ke Australia bersama dengan keluarga. Tuhan sertai, pertimbangkan dengan selamat dari berangkat dari Surabaya ke Australia dan pulang dari Australia ke Surabaya juga dengan selamat. Dilancarkan, dimudahkan
dimudahkan, disertai, dilindungi, ditolong Tuhan. Ada keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam perjalanan Ibu Nini Erawati bersama dengan keluarganya. Dan kami doakan juga cucunya Bu Ong Gyo Kim yang juga di Australia, Tuhan lindungi dia bersama dengan pekerjaan dan studinya. Tuhan berikan yang terbaik dan orang-orang yang baik hati akan ada di sekitar dia. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama kita katakan amin. Nah, Terima kasih Pastor John. sama Bu Ong Gyo Kim. Terima Ya, kasih Bapak John, Bapak sama-sama Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Ya, baik teman-teman. Pak John, Kita ya, ya, Bu Lince, kita nyanyikan ini dulu ya. Maratikan. Lagu ini dulu supaya Berkati ya. yang Cinta Bu Lince, Nini Erawati. ya, oke, kita coba Berkat. lagu ini ya. Sebelum kita terima berkat, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita pujikan pujian ini, terpujilah Allah. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa siapkan kostumnya masing-masing, pakai merah, pakai putih, atau pakai hijau, atau pakai kuning juga ya. Suaranya bisa dengar ya. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Terima kasih buat kematian Yesus di kayu salib, telah menyembuhkan segala penyakit dan membebaskan dari segala kutuk kemiskinan, kemelaratan dalam nama Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Dan kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu malam hari ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati hidupmu ada kuasa Tuhan. Percaya malam ini kuasa Tuhan menyertai anak-anakmu, tercurah dan dicurahkan kepada semua
yang percaya malam hari ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkati juga pelayananmu. Semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah terima mujizat, sudah terima keajaiban Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Ya. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Terima kasih Tuhan Selamat memberkati Pak Sugeng. malam. Praise God. Selamat istirahat. Guru Sali, Ya, Ya, Bu Lince, terima kasih. Bu Nini Rawati. Selamat pagi. Ya, Yeti. amin. Terima kasih Bu Yeti. Tuhan berkati ya Pak Lukas, buat Anas Hati ya. Natasha. Ya. Pak Frans Angki, Bu Tuhan Sian berkati Liang. semuanya. Bu Sian Liang, Tuhan Ya. berkati ya. Ini Erawati, Ibu Ya. Sinta. Terima kasih. Ya, God Tuhan bless berkati you Bu Lydia Eka all. juga ya semuanya. Oke, God bless you all. Sampai jumpa Lukas. besok pagi. Bapak Ibu. Ya. Selamat malam Bu Nini Ya. semuanya ya. Selamat. Oke, God bless you all. Bye God bless you. bye. Bye. Ya.